Si Samsul kecil kuyup menggigil, belimbing sayur turunkan tensi, niatnya ngebully malah di ulti. Kali ini di debat keempat ini Gibran sekali lagi menunjukkan dan membungkam para haters dan para pengkritisi dia sebelumnya ya, tentang ada clip on 3 lah dan lain-lain dan alat-alat yang lain lah. Nah itu udah dibungkam dan itu ditunjukkan malam ini dengan kapasitasnya. Satu keunggulan Mas Gibran dibanding Gus Imin dan Pak Mahfud adalah Mas Gibran tidak mengutip ayat kitab suci, khususnya ayat Al-Quran di dalam perdebatan. Gibran aja, udah dicecer habis. Giliran kemarin dibilang itu kan debat, boleh dong. Aduh, itu kan debat ya. Oke, debat. Berarti nggak lihat umur dong. Berarti saat Gibran saat kemarin ngomong seperti itu nggak masalah dong. Jangan dibilang nggak punya etika segala macem, karena di situ dia sebagai cawapres. Sekelas profesor, sekelas yang punya partai. Malu awak lihatnya semalam itu. Bukannya kalian udah jam terbangnya banyak. Masa kalah sama anak ingusan, belimbing sayur. Nggak pakai logika saya. Pendukung sebelah mengatakan bahwa beliau adalah bocah ingusan, asam sayur, dan juga minim pengalaman. Tapi ketika beliau menunjukkan kemampuannya, lalu mereka bilang bahwa beliau tidak memiliki etika. Menurut gue sih dari hasil debat sih paling mantap 02 lah. Dari salam aja paling lengkap. Ada salam sejahtera, assalamualaikum, nama budaya, om swastiastu, salam kebajikan. Itu artinya menghargai keberagaman. Ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait respon atau tanggapan dari berbagai pihak terhadap debat cawapres yang terjadi baru-baru ini. Seperti kita ketahui dan juga di video-video sebelumnya, bahwa pasca debat cawapres banyak pihak yang memberikan komentar, ada yang positif, ada yang negatif terhadap tindakan yang dilakukan oleh Gibran ketika memberikan atau melemparkan pertanyaan kepada Cak Imin dan juga Mahfud MD. Lebih-lebih ketika Gibran celingukan untuk mencari-cari jawaban dari Prof. Mahfud. Hal itu menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, dan juga tidak sedikit orang yang merasa atau beranggapan bahwa Mas Gibran telah melakukan sesuatu yang tidak beretika. Namun pasca debat tersebut tentunya akan ada hal positif ataupun negatif yang bakal dialami oleh ketiga kandidat tersebut. Dan oleh karena itu pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan bagaimana hasil survei elektabilitas dari ketiga pasangan, baik sebelum maupun setelah debat capres maupun cawapres. Sekalipun debat ini masih tertinggal satu kali lagi, tetapi dari beberapa lembaga survei telah mengeluarkan hasil survei untuk sementara kira-kira pasangan mana yang unggul untuk saat ini. Dan di video lainnya kita akan mendengarkan bersama bagaimana juru bicara dari TKN Prabowo Gibran yang memberikan apresiasi bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran pada saat debat cawapres tersebut semuanya itu berisi. Artinya bahwa substansinya masuk dan Mas Gibran benar-benar menguasai materi. Di dalam video ini juga kita akan melihat bagaimana sebuah survei yang membuktikan bahwa 35% pendukung Ganjar Mahfud yang menonton debat cawapres tersebut justru memilih atau memberikan poin positif bagi Mas Gibran. Dan juga Dewan Pertimbangan Partai PSI, dalam hal ini adalah Grace Natali, juga menyampaikan tentang pentingnya green inflation yang pernah ditanyakan oleh Mas Gibran kepada Prof. Mahfud. Namun Prof. Mahfud bukannya menjawab, tetapi menyampaikan bahwa itu adalah sebuah pertanyaan receh. Padahal menurut Grace Natali, ini adalah pertanyaan yang mahal nilainya, yang benar-benar urgen untuk sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia ini. Dan juga selebihnya kita akan menyaksikan bagaimana respon dan reaksi dari para netizen terkait debat cawapres baru-baru ini. Dari sekian banyak mereka memberikan apresiasi dan juga menyatakan bahwa Mas Gibran tampil spektakuler dan top jika dibandingkan dengan dua kandidat lainnya.
Baik sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu seperti biasa, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap informasi yang atau video-video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikuti dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pertama, bagaimana hasil survei dari ketiga pasangan untuk sementara dari berbagai lembaga survei. Mari kita saksikan. Survei elektabilitas siapa yang unggul? Versi IPO, Ini versi info. Masih Prabowo versi unggul. survei SPIN, Spin. Masih versi Prabowo PRC, Gibran. Oh, kalau PRC versi survei Ganjar ya. LSI, Masih versi Prabowo survei Gibran. Litbang Kompas, versi survei Indikator, versi survei Poltreking, versi survei CSIS, versi survei Populis Center, Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan dari 9 lembaga survei menempatkan Prabowo Gibran unggul untuk sementara ya. Dari hasil survei itu, dari 9 lembaga survei, 8 lembaga surveinya menempatkan Prabowo Gibran pada urutan pertama, sedangkan salah satu dari lembaga survei itu memberikan posisi atau unggul sementara itu adalah Ganjar Mahfud. Artinya bahwa untuk Anies dan Cak Imin dari 9 lembaga survei ini belum bisa memberikan nilai yang positif untuk pasangan Anies dan Imin. Baik, jika kita perhatikan dari 9 lembaga survei ini, ya kira-kira gambaran seperti itu, walaupun belum menembus angka 50%, tapi setidaknya sudah di atas 40%. Artinya bahwa masih ada waktu yang tersisa ini, apakah akan terus meningkat, ataukah stagnan, atau bahkan turun. Karena ini masih ada sebagian besar suara yang ya belasan persen, bahkan sampai 20% suara yang belum memberikan pilihan ya tentunya, dan ini pasti akan berimbas pada perolehan dari ketiga pasangan ini. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bagaimana sebuah survei di mana 35% pendukung Ganjar Mahfud yang menonton debat Cawapres memberikan nilai positif untuk Gibran Rakabuming Raka. Mari kita saksikan. Lawan pun mengakui kemampuan Gibran. Ya, pemilih PDIP yang menyaksikan debat Cawapres 35%. Dan basis PDIP secara jernih mengakui Gibran lah pemenang debat, meskipun keunggulannya tipis ya dibanding menilai Mahfud sebagai pemenang debat. Tetapi secara absolut pemilih PDIP lebih menilai Gibran lah pemenangnya. Gerindra lebih solid lagi. Golkar mayoritas, meskipun ada 33% ya pemilih Golkar yang menganggap Mahfud yang menang. Caimin rendah di 3 segmen basis pemilih partai ini. PKB, pemilih PKB pun ya, ini pemilih PKB rasional sekali nih. Mohon maaf nih Caimin ya, meskipun saya kenal baik jenengan, tetapi datanya begini, pemilih PKB itu 38% menganggap Gibran yang unggul, disusul Mahfud, baru terakhir Muhaimin Iskandar. Wah. Ini memang dan kalau kita lihat pendukung Anies Muhaimin kan umumnya rasional. Coba cek tuh. Ya, saya lihat itu ya tweet-tweet reply ke Gus Muhaimin itu dari pendukungnya sendiri itu umumnya mengakui bahwa memang penampilan Gus Muhaimin di debat Cawapres kemarin kurang maksimal. Sempurna ya, dan banyak masukan tuh, jangan pakai selepeh, kita nggak paham, jangan banyak guyon, banyak tuh yang menurut saya menunjukkan bahwa pendukung Anies Muhaimin pun mengakui secara objektif. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan penjelasan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi ya. Beliau dari salah satu lembaga survei menggambarkan bagaimana ya dari partai pengusung pasangan lain, dalam hal ini PKB maupun PD Perjuangan, justru
para pendukungnya menonton debat cawapres kemarin menempatkan Gibran pada urutan pertama, dan bahkan PKB menempatkan Gibran urutan pertama, Prof Mahfud urutan kedua, dan juga Gus Imin urutan ketiga. Artinya bahwa pemilih PKB ini memang sangat rasional ya. Jadi yang mereka berikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Artinya jika diperhatikan seperti ini, bahwa memang penampilan Gibran itu sangat luar biasa dan spektakuler ya. Sekalipun dari lawan politik mengatakan bahwa Gibran tampil tidak beretika dan lain sebagainya, tetapi justru dari pendukung mereka sendiri saja menempatkan Gibran sebagai pemenang pada debat cawapres kemarin. Baik, selanjutnya mari kita saksikan atau dengarkan bersama bagaimana jubir atau juru bicara dari pasangan Prabowo Gibran memberikan keterangan ataupun juga statement pasca debat cawapres kemarin. Mari kita saksikan. Di debat cawapres, cuma Gibran yang bawa gagasan dengan konkret. Ya, saya rasa di antara ketiga cawapres yang hari ini bersanding di debat cawapres perdana, Mas Gibran boleh dikatakan adalah satu-satunya cawapres yang membawa gagasan ini dengan konkret. Yang kedua adalah datang dengan penjelasan detail bagaimana cara mencapai hal tersebut melalui program-program yang didetailkan. Kalau kita lihat, Prof Mahfud selalu menarik ini ke isu penegakan hukum. Yang kalau orang tidak sadar, itu sudah bagian menjadi salah satu program dari Prabowo Gibran yang ada di Astacita 7, memperkuat reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya ada hukum. Mungkin kalau dari sisi paslon cawapres Caimin, mungkin hari ini saya merasa bahwa Gus Imin sedikit memiliki pijakan yang kurang. Karena banyak dari program-program ditawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah generik itu tidak memiliki kedalaman atau kedetailan. Sedangkan oleh Mas Gibran sangat jelas solusinya. Pertama, kita harus menggaungkan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi di dalam negeri kita dan membawa pemerataan juga. Lalu melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dibangun dan juga membawa investasi ini keluar daripada Pulau Jawa. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana caranya kita bisa membuat Indonesia lebih kaya dengan meningkatkan tax ratio tanpa menaikkan tax rate yang dapat sangat melukai kaum kelas menengah dan juga kelas menengah ke bawah. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama penyampaian dari jubir TKN Prabowo Gibran yang mengatakan penampilan Gibran itu sangat luar biasa, bahwa penyampaian programnya sangat detail dan juga mudah dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan bahkan penguasaan materinya juga keren, penampilan Gibran dari yang pertama hingga yang kedua kemarin ya. Jadi jika kita perhatikan, memang selama ini orang selalu underestimate dengan Mas Gibran yang katanya akan habis dihajar oleh Prof Mahfud dan juga Cak Imin, ternyata hasilnya terbalik. Dan disinilah Mas Gibran bisa memberikan pandangan kepada publik bahwa orang muda tidak boleh dianggap remeh seperti itu, karena soal kemampuan belum tentu hanya dimiliki oleh orang-orang tua atau generasi tua, tetapi bisa jadi generasi muda pun ketika diberikan ruang mereka akan tampil luar biasa. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan komentar dari Grace Natali yang juga adalah salah satu tim TKN Prabowo Gibran yang akan memberikan pandangan terkait dengan greenflation yang pernah ditanyakan oleh Mas Gibran kepada Prof Mahfud, dan menurut Prof Mahfud itu adalah pertanyaan receh. Kira-kira greenflation itu apakah benar receh ataukah nilainya mahal? Oleh karena itu mari kita saksikan videonya. Di debat cawapres kemarin ada pertanyaan dari Mas Gibran ke Prof Mahfud tentang greenflation. Tapi oleh Prof Mahfud dianggap ini adalah sebuah pertanyaan receh yang tidak layak untuk ditanyakan. Apa sih sebenarnya greenflation itu? Apa betul ini isu receh? Greenflation adalah kenaikan harga-harga barang akibat kebijakan hijau. Jadi kita kan pada umumnya kepingin kualitas hidup yang lebih baik ya, yang bebas polusi, udara yang bersih. Tetapi apakah kita siap untuk menanggung kenaikan harga-harga akibat kebijakan ini? Misalnya, sekarang di Shanghai udaranya tuh bagus, langitnya biru, polusinya sedikit karena di sana mobil, bus, motornya sudah pakai listrik. Kalau ada yang pakai kendaraan non listrik akan dikenakan pajak yang sangat tinggi, bisa sampai 300 juta rupiah, itu baru pajaknya aja. Nah, apakah kita siap mau beralih ke mobil-mobil listrik tapi dengan konsekuensi harga yang lebih mahal? Atau contoh lainnya terkait misalnya dengan tarif listrik di negara-negara maju yang sudah pakai energi terbarukan untuk membangkit listriknya, biaya listrik yang harus mereka bayar itu mahal.
sekitar bisa sampai 4 kali lipat lebih mahal dari biaya listrik kita saat ini yang pakai tenaga batu bara. Nah, apakah kita siap untuk membayar kenaikan harga tersebut akibat kebijakan hijau transisi energi? Inilah greenflation. Receh nggak? Baik sahabat sekalian, kita barusan mendengarkan dan menyaksikan bersama penyampaian dari Grace Natali terkait dengan kebijakan greenflation ya. Menurut Grace Natali, barusan kita saksikan yang menyampaikan bahwa greenflation itu adalah kenaikan harga barang akibat kebijakan hijau, di mana orang pada umumnya saat ini menginginkan untuk kehidupan yang layak dan juga kehidupan yang bebas dari polusi misalnya. Dan dia mengangkat salah satu contoh seperti di kota Shanghai, di mana langitnya biru, sedikit polusinya, dikarenakan kebijakan di kota itu untuk menggunakan bus umum yang berbahan bakar listrik. Jika ada yang menggunakan bahan bakar minyak, tentunya akan dikenakan pajak yang cukup mahal. Tadi digambarkan kurang lebih sekitar 300 juta, itu baru pajaknya, belum dengan hal-hal lainnya. Nah, di sini sebuah kebijakan tentunya untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih sehat, ya, kehidupan yang lebih baik, tetapi akan ada dampaknya bahwa akan mengalami kenaikan harga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pertanyaan Mas Gibran yang dianggap receh oleh seorang Profesor Mahfud itu keliru sebenarnya. Karena berbicara soal greenflation itu berbicara soal masa depan. Dan oleh karena itu memang di mana-mana ada kata bijak selalu mengatakan demikian, bahwa orang tua pemilik masa lalu, sedangkan orang muda adalah pemilik masa depan. Oleh karena itu, bukan sebuah kebetulan Mas Gibran selaku orang muda tentu sudah berpikir lebih jauh ke depan. Dan menjadi seorang pemimpin tentu harus memiliki jiwa visioner ya. Jadi itu sudah ditunjukkan oleh Mas Gibran dengan memberikan atau melemparkan pertanyaan yang cukup berbobot tetapi dianggap remeh oleh Prof. Mahfud. Baik sahabat sekalian, kita sudah mengikuti berbagai hasil polling, kemudian ada survei, lalu pernyataan dari juru bicara dari TKN Prabowo Gibran, dan juga penyampaian atau penjelasan terkait dengan greenflation yang menyita perhatian publik dan mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Kita sudah dengarkan bersama bahwa sesungguhnya greenflation adalah sebuah isu yang mahal harganya, bukan receh seperti yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Oleh karena itu, setelah ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama apa saja komentar dari para netizen setelah debat Cawapres kemarin terjadi. Mari kita saksikan videonya satu persatu. Di debat keempat ini saya ingin mengomentari mengenai Gibran ya. Ini lebih seru ngomongin Gibran karena kalau yang dua lagi merupakan tokoh senior yang udah biasa gitu ya. Jadi kali ini di debat keempat ini Gibran sekali lagi menunjukkan dan membungkam para haters dan para pengkritisi dia sebelumnya ya, tentang ada clip on 3 lah dan lain-lain dan alat-alat yang lain lah. Nah, itu udah dibungkam dan itu ditunjukkan malam ini dengan kapasitasnya gitu ya. Dari ilmu public speaking jelas clear ketika dia membicarakan visi, misi dan program kerja itu clear ya. Dia tidak menyerang ketika dia ngomong visi ya, misi dan program kerja. Tidak ada kata-kata menyerang di situ. Yang dia bicarakan adalah visinya kemana, misinya seperti apa, dan program kerja ya ketika Prabowo Gibran menjadi presiden itu seperti apa gitu ya. Beda dengan senior-seniornya, baru visi misi program kerja aja udah ada pembahasan di saat petani kekurangan lahan, ada pejabat yang memiliki lahan ya, dan satu lagi ngomongin food estate, abstrak gitu. Yang namanya program kerja itu nggak boleh abstrak. Paling nggak ya 4 menit pertama untuk visi misi dan program kerja dimanfaatkan kepada publik mengetahui bahwa ketika dia jadi pemimpin itu mau seperti apa gitu. Kemudian dari sisi public speaking juga kita menilai ya bahwa gaya anak mudanya dia pakai. Dia mulai menyerang ketika sudah masuk session-session yang berikutnya ya, baru dia mulai memainkan emosi lawan dalam debat. Dia tidak bisa dianggap enteng orang ini. Siapa nih yang membuat dia hebat? Konsultan politiknya, mentornya, bapaknya. Guys, ini kan baru beres ya debat keempat yang cawapres ini. Tapi aku salfok sama satu kejadian. Nah, ini tuh kejadiannya pas mereka habis closing statement nih. Mereka mau nyanyi. Ini lihat guys, tuh. Ini ada anggota KPU yang jatuh dan Gibran sigap penolong nih. Nah, itu ya mungkin sih karena panggungnya terlalu tinggi atau enggak mungkin yang nggak fokus aja karena matanya lagi ngelihat ke si
paslon-paslon tersebut ya, aku juga nggak tahu ya karena aku nggak ada di situ. Ini saya sebagai penonton ya, sangat mengapresiasi Mas Gibran sudah sigap menolong ya. Ngomong-ngomong debatnya emang seru juga guys ya. Jadi mereka itu bertiga bertukar pendapat, bertukar gagasan. Itu mantep banget lah. Nah kalian juga jangan lupa ya, nanti gunakan hak pilih kalian. Jangan golput ya untuk menentukan bangsa kita ke depan. Semangat! Debat keempat Cawapres semalam seru banget. Jujur, MVP-nya adalah Cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ada 3 poin penting yang membuat Cawapres Gibran Raka Buming Raka ini benar-benar powerful dan benar-benar gaspol. Yang pertama adalah saat Gibran memberikan ultimatum kepada Cawapres nomor 1 bahwa enak ya jawabnya pakai contekan. Ini sepertinya nendang banget ini. Ini jadi sepertinya kalau mau jawab ya cari contekannya aja. Itu kan seperti itu. Yang kedua, ultimatum dari Gibran Raka Buming Raka masih ke Cawapres nomor 1 adalah saat pertanyaan masalah LFP, yaitu lithium fosfat. Dan jujur, Cawapres nomor 1 tidak menjawabnya, justru menjawabnya dengan masalah etika. Padahal pertanyaan ini adalah nendang banget bagi kubu nomor 01 ini yang selalu menggaungkan anti nikel menurut Cawapres Gibran. Jadi jawabannya itu bukan berhubungan dengan LFP, tapi jawabannya mengenai tentang etika. Jadi kalau saya bilang ini jaka sembung bawa golok. Ini momen yang kedua yang benar-benar nendang. Dan momen yang ketiga ini yang benar-benar saya tidak masuk akal dan benar-benar luar biasa. Yaitu saat Gibran ngerjain Prof Mahfud, yaitu pada saat pertanyaan mengenai green inflation. Yang dijawab oleh Prof Mahfud itu justru masalah ekonomi hijau. Dan Prof Mahfud menyangka bahwa pertanyaan tersebut tidak ada hubungannya dengan tema debat malam ini, jadi tidak perlu dijawab, tidak ada hubungannya. Padahal kenyataannya green inflation ini adalah, inflasi hijau adalah kejadian ketika pemakaian energi fosil yang selalu tinggi, dan ketika energi fosil habis maka harganya semakin tinggi. Dan padahal negara kita berupaya untuk mengadakan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan atau ramah lingkungan. Jadi green inflation ini benar-benar ada hubungannya. Bahkan Gibran Raka Buming Raka ini mencontohkan bagaimana demo rompi kuning di Paris, yaitu karena adanya green inflation ini. Tapi justru Prof Mahfud ini menjawabnya tidak perlu jawab, justru mengembalikannya kepada moderator. Ini kalau orang Bali bilang ini ngambul, marah, tidak terima. Ngambek. Dari kejadian ini memberikan inspirasi, memberikan pelajaran buat kita bahwa jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah merendahkan orang. Ingat, orang itu pakar dalam 1 atau 2 ilmu, tapi belum tentu pakar dalam ilmu lain. Saya tahu Prof Mahfud itu pakar dalam hukum, tapi Gibran telah menerapkan bagaimana dia menjalankan ya wali kota Solo dalam berbagai masalah di lapangan. Jadi ini 3 pertanyaan yang menjadi momen unik pada debat Cawapres keempat semalam. Ingat, saya tidak berpihak pada capres manapun, tapi ini adalah momen yang menarik bagi saya dan perlu kalian tahu. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Pendukung sebelah mengatakan bahwa beliau adalah bocah ingusan.
asam sayur, dan juga minim pengalaman. Tapi ketika beliau menunjukkan kemampuannya, lalu mereka bilang bahwa beliau tidak memiliki etika, tidak menghargai orang tua, tidak menghargai seorang profesor, dan tidak beradab. Tidak beradab. Wahai kaum para munafik, masih ingat gak ketika Pak Prabowo diserang habis-habisan masalah pribadinya, di mana Ganjar dan Anies memberikan nilai 5, nilai 11 dari 100, dan mengatakan kalau berdebat itu harus siap. Bangunlah kalian, wahai kaum munafik, yang selalu membangun narasi seakan-akan berbicara benar, namun hanya untuk senang kalian. Salam 2 jari. Debat capres yang kedua, Gibran selalu menjadi fokus perhatian awak media. Parodi Gibran yang menunduk-nunduk seolah mencari jawaban dari cawapres lainnya dianggap telah menyinggung perasaan para pembenci Gibran. Karena memang sejak awal mereka tidak suka, maka ditrendingkanlah seolah Gibran tidak beretika. Ditambah lagi tiba-tiba muncul pakar-pakar dadakan yang seolah menganggap ini tidak beretika. Bandingkan dengan sisi lain saat itu juga dan pada malam itu juga, di mana saat itu seorang anggota KPU, komisioner KPU yang nyaris terpleset jatuh dan gesiknya dibantu oleh Gibran dan 2 cawapres lainnya diam saja. Anda silakan nilai mana yang beretika, Gibran atau 2 cawapres lainnya dalam hal tolong menolong saat itu. Samsul kecil kuyup menggigil, belimbing sayur turunkan tensi, niatnya ngepulik malah di ulti. Sanggup kasih Samsul diam di 2 sisi. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud, dipaksa pecahkan karang, namun jarimu terkekang. Can numpang tenar. Yang recehan aja kagak bisa jawab. Gimana? Cobaan pertama ya? Oke, cobaan pertama ya. Payah, koin dingdong. Koin dingdong jaksa. Siapa yang deg-degan di sini nunggu Gibran? Gue bilang sih dia keren banget bro, asli keren banget. Daging semua isi jawabannya. Yang lain tuh lihat tuh. Aduh, coba dong komen dong. Tugas Anda itu mengalahkan Samsul. Bagaimana si Samsul biar tidak berkutik? Si Samsul tidak lebih pintar dari Anda. Loh, yang terjadi Anda cuma mengimbangi, bukan mengalahkan. Dasar si Samsul, si bocil pintar ini memang terlalu kuat untuk dikalahkan. Samsul bakal jadi pemimpin yang hebat, yang pintar dan kuat. Untuk TikTok, catat ini omongan saya. Samsul adalah masa depan bangsa Indonesia. Hai. Menurut gue sih dari hasil debat sih paling mantap 02 lah. Dari salam aja paling lengkap. Ada salam sejahtera, assalamualaikum, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Itu artinya menghargai keberagaman. Ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang 01 salamnya cuma 2, yang 03 salamnya cuma 1. Aduh, mana paling emosi lagi kemarin. Prof, kalau emang pertanyaannya receh ya dijawab. Masa gara-gara greenflation emosi ya, greenflation Power Ranger hijau. Bisa aja. Lagian kan Prof, kemarin juga ini kan semua terjadi gara-gara ini Prof. Gara-gara Prof kan kemarin nyerang-nyerang pemerintah mulu. Ya ampun, nyerang-nyerang pemerintah. Kan Prof kan bagian dari pemerintah. Kalau emang kemarin gak setuju sama kebijakan pemerintah ya keluar. Kok gak keluar? JU ya. Ampun Prof, ampun Prof, ampun.
Tapi yang paling kocak sih sebenarnya yang 01 sih. Aduh, lihat catatan mulu. Tapi kita harus berpikir positif. Kali aja di catatan itu Pak Anies lagi nitip kopi sama Caimin. Oh, ampun. Lagian Caca, tumben nih Cak, apa namanya itu kemarin dibahas apa itu botol plastik. Ya ampun, katanya penghijauan botol plastik. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin pas pulang Caimin langsung masukin botol plastiknya ke tas, takut ketemu Gibran di parkiran. Debat cawapres tadi malam membuat kita jadi mengerti dan memahami kenapa kok Gibran diajak Prabowo menjadi wakil ya. Ternyata bukan semata-mata karena dia anak Pak Jokowi, tapi karena memang Gibran memiliki kemampuan. Ketika Gibran bertanya ke Cak Imin mengenai LFP, lithium ferrofosfat, kemudian bertanya pada Pak Mahfud mengenai green inflation, dan mereka tidak bisa menjawab dengan baik. Menurut saya itu menjadi bahan evaluasi bahwa ya memang beda. Pola pikir yang kolonial dengan milenial itu berbeda. Ingat, Indonesia ke depan itu mau dibawa kemana tergantung dari presiden dan wakil presidennya. Sekarang ini dunia sudah berkembang begitu cepat secara teknologi. Kita harus bisa ngikutin. Itu sebabnya kita perlu memberi kesempatan pada anak muda. Dan menurut saya pasangan Prabowo dan Gibran ini sangatlah melengkapi, di mana ya memang Gibran masih terlalu muda, tapi bisa diarahkan oleh yang lebih tua, yaitu Pak Prabowo, sehingga menjadi sempurna. Prabowo memberikan arahan, sementara nanti Gibran yang lebih banyak mengeksekusi di lapangan dengan kondisi yang ada sekarang ini gitu ya. Maka yang senior, kalau Bapak Ibu perhatikan deh, pada waktu debat presiden, calon presiden, Pak Prabowo cenderung tidak pernah menyerang loh, tapi Gibran dia nyerang ya. Jadi saya mau teman-teman semua, kita semua juga berpikir siapa sih yang layak untuk nanti kita pilih. Kalau bisa memang satu putaran saja cukup. Yang menghormati lawan bicara. Serem banget kalau dapat pemimpin yang mulutnya bisa twice. Mulut aja nggak bisa dipegang, lidah tak bertulang, apalagi janji. Boro-boro kinerja. Dia lupa kemarin yang kasih konten 11 dari 100 itu siapa ya? Duh, lupa aku. Itu anak muda ngelawan orang tua bukan sih namanya? Giliran Gibran aja, udah dicecer habis. Giliran kemarin dibilang itu kan debat, boleh dong. Aduh, itu kan debat ya. Oke, debat. Berarti nggak lihat umur dong. Berarti saat Gibran saat kemarin ngomong seperti itu nggak masalah dong. Jangan dibilang nggak punya etika segala macam, karena di situ dia sebagai cawapres, sama-sama sebagai cawapres. Lagian dia sebagai cawapres di situ bukan untuk menjawab pertanyaan kinerja dari bapaknya. Kan kocak banget, dia jadi cawapres tapi dia didesak untuk jawab pertanyaan yang dimana dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaan bapaknya. Kan kocak banget, seolah-olah ya kan lu anaknya, masa lu nggak tahu ya, lu kan anak ya dia mah bisa jawab. Untungnya dia pintar, dia ngerti data, dia juga datanya akurat semua, nggak data bodong ya kan. Tapi kan kocak aja, dia di situ bukan sebagai anak presiden, dia di situ sebagai cawapres, sama seperti Caimin dan Profesor Mahmud gitu loh. Terus yang lucunya apa? Prof Mahmud nggak bisa jawab, terus dibilang pertanyaan aja. Kalau pertanyaan aja anak TK ya udah jawab aja, tuh juga balonku ada 5, sisanya ada berapa kalau meledak 1, ya kan gampang. Apa mesti memperlihatkan sikap yang kayak ngerasa kalah saing sama anak muda? Ya ampun, kita di sini bisa ngelihat kedewasaan seseorang ya, bukan cuman dari apa ya, dia tuh kecerdasan intelektual, tapi juga karakter. Jadi dewasa itu nggak selalu harus berumur tua, pinter juga nggak harus tua gitu, nggak harus, karena kemampuan setiap orang itu beda-beda, IQ setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Giliran pertanyaan diserangnya ke etika, giliran pertanyaan diserangnya ke etika. Dari kemarin debat kemarin gimana? Etika gimana? Kan lucu kayak gitu sih, mainnya gimana sih, nggak fair bener. Tapi nggak terbukti kan Gibran baca teks. Ya kalau nggak terbukti, kalau misalkan dia ngomong enak banget ya Caimin, baca teksnya asik banget, ya nggak masalah karena dia nggak baca teks, dan di situ kan konteksnya debat kan, nggak masalah dong kayak gitu. Itu nggak nyerang personal, itu nyerang secara data, berarti tidak menguasai data, tidak menghafal.
Dan itu nggak masalah dong seharusnya, kenapa dipermasalahkan? Itu udah termasuk nilai tambahnya dari Gibran, karena dia menguasai data dan dia ngerti harus apa dengan permasalahan-permasalahan yang banyak itu. Karena dia hafal, dia nggak perlu baca teks, itu udah nilai plus. Dan dia menonjolkan kelebihan dia dari kontestan lain di situ. Sah-sah aja kayak gitu. Masa takut sama seorang Gibran? Katanya bukan apa-apa Gibran itu. Ya udah, kalau Gibran bukan apa-apa nggak usah takut, santai, slow aja. Kalau udah rezeki kita, kursinya buat kita mah bakal buat kita kok. Kalau udah warga udah lihat gitu, masyarakat udah lihat, rakyat udah lihat, yang pinter siapa juga bakal kelihatan yang harus duduk di situ siapa gitu. Karena kan rakyat yang milih. Nggak usah terlalu banget karena tua gitu. Justru karena kita tua, kita harus memberikan contoh kepada yang muda. Jangan seperti kemarin, memberikan contoh seperti itu. Bukan menyalahkan anak muda terus yang salah. Anak muda kan ngeliat itu mengikuti dari yang tua. Sekelas profesor, sekelas yang punya partai, malu awak lihatnya semalam itu. Bukannya kalian udah jam terbangnya banyak, masa kalah sama anak ingusan, belimbing sayur. Belimbing sayur asam sulfat. Udah pakai logika saya. Makanya gak usah menganggap remeh lawan, ya kan? Akibatnya begini, diselebeu kalian, habis kalian pucat semua mukanya. Ada yang bilang pertanyaan receh, ada yang nggak tahu, ada yang pakai cacatan. Malulah sebagai orang tua juga kita ini. Ya walaupun saya belum kawin, masih anak muda, makanya salam 2 jari. Satu keunggulan Mas Gibran dibanding Gus Imin dan Pak Mahfud adalah Mas Gibran tidak mengutip ayat kitab suci, khususnya ayat Al-Quran di dalam perdebatan. Karena dari dulu, dari zaman gua ikut debat di kampus, lomba-lomba debat di kampus, apalagi ini debatnya soal negara, itu ayat suci itu tidak boleh dibawa. Tapi sayangnya 01 dan 03 pakai ayat yang sama di dalam perdebatan untuk menguatkan argumentasi dan menunjang argumentasi serta visi misinya. Ini gue curiga aja sih timnya, atau mungkin Gus Imin dan Pak Mahfud ini waktu searchingannya sama, makanya keluarnya ayatnya juga sama. Anak sekecil itu bikin darting Prof Mahfud. Aduh, kemarin ya kan, waktu debat ya, Bapak Gemay gue diserang-serang, lu Pade bilang kalau debatnya memang gitu, di Amerika aja lebih parah. Sekarang dibalas sama Samsul adik gue. Apa lu kata nggak ada etik? Iya. Ntar dulu gue benahin dulu mau menghadapi si paling etik. Samsul, emang boleh sejahil itu? Emang boleh? Nggak boleh Samsul. Ntar dibilang kan kita nggak ada etik lagi ya kan? Kata si bapak itu, si paling etik. Emang boleh Samsul, lu selancar itu ngomongnya emang boleh. Kemarin dibilangnya pakai ini alat bantu sumpel kuping. Ada yang bisikin tuh siapa? Roh halus. Sekarang orang lancar bicara salah lagi. Ya kan namanya juga debat. Ya udah kalau debat aja, tempur aja habis-habisan. Kalau memang merasa bahwa ini adik gue nih Samsul nih asam sulfat ini nggak ada etika, hajar aja, libas aja, jangan kasih kendor. Nah giliran dia yang lipet ente pada keluar taji. Emang boleh anak muda secerdas itu? Boleh anak muda mimpin Indonesia? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus yang boleh yang tua-tua aja. Bosen, gumoh gue. Udah bosen. Lihat wajah itu aja nggak apa-apa. Kan kalau Bapak Gemoy 3 kali, iya kan sama yang ini kan daftar, ya pasti menang lah ya kan. Otomatis. Aduh, selepet ini juga lama-lama kayak kepet.
Tanya apa, jawab ijazah palsu. Itu etik. Nggak semua etik. Lucu kalau ada anak muda lebih cerdas dari yang tua, marah yang tua kagak terima. Kita didik anak-anak supaya cerdas disekolahin biar bisa setara sama negara lain, pola pikirnya berkembang, jadi motivator anak muda yang lain. Kenapa sliding mulu? Ini selepet gatel. Bawa ijazah palsu pula. Aduh, hati-hati lo, ditandai lo kalian, dipin. Udah mau benar salah karena gue dukung gemoy sama Gibran, ya kan, Samsul adik gue, tetap aja gue bilang cakep. Ente mau darting ke, pendukung mau darting, mau marah, mau urusan elu. Ini putusan aneh, putusan gue, nggak usah emosi, santai aja, ya kan. Udah mulai ikut joget kan, terusin, cakep. Dua, menang nih dua. Nontonnya malu, gimana perasaan pendukungnya ya? Apa nggak malu ya? Gue aja malu. Sama, aku juga malu. Makanya kalau nonton debat pakai baju, jangan telanjang, biar nggak malu. Kalau kayak gini, gimana? Pendukungmu ditelanjangi sama seorang Samsul, belimbing sayur, 2 lawan 3+1, telanjangi semua, apa nggak malu? Hah? Seorang profesor ditelanjangi sama belimbing sayur, ya malu lah, nggak bisa jawab. Salam 2 jari, 1 putaran. Dan pemenang debat cawapres kali ini adalah Gibran lagi. Lu tau nggak? Caimin 2 kali kena skakmat sama Gibran. Ya ampun, gue tadi nonton malu banget itu, serius. Dan yang lucunya lagi nih, Prof Mahfud MD ya. Tadi ada jawaban begini. Pertanyaan receh nggak usah dijawab lah. Gimana? Masa pertanyaan receh nggak bisa jawab? Ini calon wakil presiden loh. Calon wakil presiden loh, Anda harus tahu itu. Masa nggak bisa jawab pertanyaan receh? Gimana pertanyaan besar? Aduh, makin mantap deh pilih 02. Menurut kalian gimana? Coba komen. Gibran Raka Buming Raka mengecewakan banyak orang saat debat calon wakil presiden kemarin. Penampilan anak muda ini seolah-olah memetik senandung kejutan di antara riak skeptisisme yang merayap di benak banyak orang, terutama para pendukung lawan politiknya. Seperti pohon yang tumbuh subur di tengah gurun opini publik yang sangat tandus, penampilannya mencapai puncak yang memukau, melampaui batas ekspektasi banyak pihak yang sempat membayangi dirinya. Wajahnya yang sebelumnya terbungkam dalam keraguan, kini muncul sebagai kanvas yang menggambarkan ketenangan dan kejernihan pemikiran. Gagasan-gagasan yang selama ini dicap lemah dalam pikirannya, tiba-tiba mekar dalam keindahan yang tidak terduga. Gibran, figur muda yang dianggap kurang dalam pengetahuan dan komunikasi publik, seolah-olah memutar balik waktu dan menghadirkan dirinya dalam panggung kebijakan sebagai sosok yang melebihi segala ekspektasi. Dalam sorot mata dan jawaban-jawaban tajamnya, Gibran membuktikan bahwa di balik kerendahan hati yang melekat pada dirinya, tersimpan kearifan dan ketajaman intelektual yang mampu menghadapi serangan, sekaligus menggugah rasa kritis. Meski jarang bicara, tiap kata yang terucap di bibirnya memiliki bobot dan makna yang dalam. Mirip dengan bapaknya Presiden Jokowi yang kita kenal dengan sifat bijaksana dan penuh tekadnya. Keberhasilannya menepis tuduhan dan merespon pertanyaan dengan begitu elegan, membangun teka-teki baru di antara masyarakat yang sebelumnya meragukan daya pikirnya. Gibran seolah menggali sumur pengetahuan yang dalam,
berhasil menyulut kilatan-kilatan kecerdasan yang memantul begitu indah di panggung debat kemarin. Tentu dalam pandangan pribadi saya, Gibran telah menemukan jalan tersendiri untuk bersuara. Layaknya seniman yang menorehkan karyanya di atas kanvas politik, ia berhasil menggambarkan dirinya sebagai figur yang tak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga menguasai seni menjebak lawan-lawannya dalam pusaran emosi dan argumentasi yang cemerlang. Gibran sebagai pewaris potensi besar yang dimiliki oleh ayahnya, tidak hanya akan menyelesaikan masalah dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan aksi nyata. Samsul semakin sulit disusul. Thank you. Menanggapi debat keempat Cawapres semalam, sedikit ikut komentar. Intinya, Mas Gibran, terima kasih ya, Anda berhasil memancing cawapres-cawapres dari 01 dan 03 ya, sehingga statement-statement yang sangat luar biasa dari para pendukung, bahkan capres-capres yang mengomentari Mas Gibran ya, dengan Caimin mengatakan ini level SD, SMP, SMA, jangan-jangan ijazah palsu. Ijazah palsu lagi yang disindir. Terus Mas dengan gimmick mencari jawaban Prof Mahfud, sampai Pak Mahfud ngambek tidak mau jawab, katanya itu tidak perlu, tidak level. Ya, apapun, seringan apapun yang namanya pertanyaan dia harus dijawab kalau memang tahu dan mampu. Kalau ngambek tidak mau menjawab, itu tandanya baper. Ya, terus mengomentari calon presidennya Pak Anies, katanya sudah sesuai dengan etika dan lawan politik adalah teman bicara dan bisa menghargai dan menghormati. Pak Anies, saya bertanya, kalau ngomongin etika segala macamnya, terus sampean mengatakan harus menghormati ini itu, sampean sendiri Pak Anies ya, menilai Pak Prabowo 11 dari 100, apa itu beretika? Sedangkan yang kamu lecehkan penilaian itu adalah matra Angkatan Darat, Laut, Udara yang di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia, yang hanya kau nilai 11 dari 100, sedangkan para TNI Darat, Laut, Udara mereka mempertaruhkan jiwa, raga, bahkan nyawa. Beretika yang mana? Terus Pak Ganjar baper di Twitter menulis Adikang, Adigung, Adiguno. Istilah Jawanya adalah sombong terhadap Mas Gibran. Pak Ganjar ya, sampean sendiri waktu debat sama Pak Prabowo, kamu keroyok dengan Pak Anies dengan penilaian 5 ya. Terus mengatakan Pak Anies tak belajarin kendel, das bisa nilai berapa ya. Apakah itu tidak Adikang, Adigung, Adiguno terhadap orang tua dan lawan politik Anda dengan nilai 5 ya. Itu merendahkan matra Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kamu bernilai yang belum tentu kamu sendiri bisa melakukan. Sehingga debat semalam Mas Gibran membalas tindakan Pak Anies dan Pak Ganjar yang dilakukan kepada Pak Prabowo, sehingga malam tadi debat yang sangat luar biasa panas dipancing oleh Mas Gibran, akhirnya sebelah-sebelah panik dan baper. Pendukung semua menerus ini itu
Ya, kalau saya pendukung Mas Gibran, ya itulah jiwa anak muda. Ya. Kalau ada yang ngomong songong, ada yang ngomong gini, gini, itu ngaca ya. Calon presiden Anda sendiri menilai seorang Pak Prabowo dan mengatakan ini itu, apakah sudah beretika, apakah tidak adikang-adikung kuno? Ya, Caimin dengan bahasa-bahasamu ya, yang dipuji oleh Pak Anies katanya sesuai dengan prosedur kepemimpinan. Dari mana? Kalau Pak Mahfud terkesan mengangkel, gondok, emosi karena dibilang jawaban dicari tidak ketemu. Akhirnya Pak Mahfud ngambek, tidak mau jawab karena jawaban receh, pertanyaan receh. Ya. Sereceh apa yang dianggap pertanyaan itu adalah revolution. Aduh, ngambek. Terus Pak Mahfud yang menyatakan ya hukum masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pak Mahfud, sampai hari ini ya, Pak Prof Mahfud adalah Menteri Kemenkumham yang membawa hukum Menko Polhukam di negara Republik Indonesia ini. Kalau masih lemah tumpul ke atas, tajam ke bawah, berarti yang lemah Anda. Karena sampai hari ini Anda masih menjabat. Ya. Kecuali yang komentar itu adalah orang non kabinet. Masih wajar, ini orang kabinet Pak, sama menteri. Oke, terima kasih Mas Gibran. Debat semalam Anda telah membalaskan ya gimmick yang kemarin dilempar oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Oke, tanggal 14 Februari jangan lupa tunjukkan pesonamu dengan datang ke TPS dengan mencoblos 02. Bagaimana caranya? Ya. Nomor 1 01 dibuka, 02 dicoblos, 03 ditutup, 04 masuk kotak. Urusan coblos mencoblos, cobloslah yang tengah. Kalau tidak mencoblos yang tengah, kalau urusan coblos mencoblos, berarti Anda salah jalan, bukan tempatnya. Oke, salam Kemo. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan beberapa buah video yang direaksi pada kesempatan kali ini, di mana mulai dari hasil survei dari beberapa lembaga survei dan juga dari tim TKN Prabowo Gibran yang memberikan respon terkait dengan materi pembahasan yang disampaikan oleh Mas Gibran, yang membuat Prof Mahfud merasa terpukul dan bahkan tidak menjawab, dan justru mengatakan bahwa pertanyaan Mas Gibran itu adalah pertanyaan receh. Dan setelah itu kita juga sudah menyaksikan bagaimana respon dan reaksi dari para netizen terkait debat Cawapres kemarin. Ya, luar biasa, ternyata netizen kita hebat, mampu memberikan ya respon ataupun juga memberikan tanggapan, memberikan ya pernyataan berdasarkan hasil debat Cawapres yang mereka tonton dan mereka saksikan. Tentunya dengan debat kemarin sudah terpatahkan underestimate banyak orang terhadap Mas Gibran yang katanya adalah anak kecil, anak ingusan, ya belimbing sayur, asam sulfat, dan macam-macam penyebutan yang disematkan ke dalam dirinya. Justru ia tampil memukau dan spektakuler yang mampu ya menampar muka dua tokoh besar, dalam hal ini seorang profesor hukum dan juga seorang ketua umum partai. Tentunya dua tokoh ini ketika disebut namanya hampir dipastikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak asing ketika nama mereka disebutkan. Tetapi justru harus tumbang di tangan seorang anak kecil yang selama ini mereka tertawakan. Tetapi lagi-lagi ketika ditumbangkan oleh seorang anak kecil, justru gestur tubuh dari seorang anak kecil dipersoalkan dan dikatakan tidak beretika. Tetapi orang-orang yang mengatakan tidak beretika lupa bahwa pada debat Capres ketiga, hal yang sama pun telah dilakukan kepada orang yang lebih tua. Lebih mudah kita menghakimi orang ketimbang mengkoreksi diri sendiri.
Dan itulah realita yang terjadi pada debat Capres dan Cawapres di negeri ini. Baik sahabat sekalian, sebelum kita akhiri videonya, terlebih dahulu, sekali lagi, kami mohon kepada saudara sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberi dukungan, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan ingat, subscribe itu gratis. Dengan Anda memberikan subscribe atau menekan tombol subscribe dan juga menekan tanda loncengnya, Anda telah mendukung kami untuk terus eksis dan juga mereaksikan berbagai video-video viral, video-video terkait dengan informasi politik tanah air. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada video berikutnya.